Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita memulai ibadah kita di hari Minggu saat ini. Dengan penuh sukacita mari kita puji muliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian PKJ nomor 2. Mulia, mulia namanya. Marilah teduh di hadapan Tuhan Allah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara persekutuan keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan 21 berkata seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menyambut firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah saat ini, kita nyanyikan pujian dari PKJ 138 baitnya yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih-Mu
kita masuk pada pengakuan dosa. Marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, pelindung dan pemberi berkat. Pengampunannya dianugerahkannya kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan bertobat. Kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya, dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan pujian PKJ nomor 37, baitnya yang pertama, Bila ku renung dosaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kita nyanyikan pujian PKJ 265 baitnya yang pertama, Bukan karena upahmu. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui Putra Tunggalnya di
Disilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di rumah kami ini firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami terbuka untuk firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tetap mewarnai perjalanan hidup kita. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dan kita alami itu semata-mata karena kasih Tuhan, dan kita percaya doa-doa kita Tuhan dengar dan kabulkan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kerinduan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Doa dinaikkan Tuhan Yesus kepada Bapanya, untuk murid-muridnya dan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, doa menjadi unsur yang sangat penting di setiap kepercayaan. Doa adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan Allah, dan sekaligus dengan itu doa juga harus dipahami sebagai wujud dan bentuk ketaatan kepada Allah. Maka doa adalah aktivitas beriman yang mestinya melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Begitu pentingnya doa ini, maka Yesus Kristus mengajarkan kita berdoa. Bagaimana caranya, bagaimana isinya, bagaimana bentuknya, Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Kita dapat melihat kesaksian itu dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 13. Tuhan Yesus juga berulang kali berdoa kepada Bapaknya sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa. Bacaan Alkitab yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, mau mengarahkan kita semua untuk kembali merenungkan kerinduan dan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Doa Tuhan Yesus ini selain berupa permohonan kepada Bapa agar kemuliaannya dinyatakan, juga berisi permohonan yang menggugah setiap orang agar kemuliaan Tuhan Allah itu sungguh-sungguh terus dipelihara, menjadi tujuan hidup. Doa Tuhan Yesus ini juga menggugah setiap orang percaya untuk mengetahui dan sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus keselamatan dan hidup kekal telah dianugerahkan. Dan untuk merespon anugerah tersebut, doa Tuhan Yesus ini pun juga mengajak semua orang percaya agar sungguh-sungguh hidup sebagai milik Allah, menjadi satu di dalam dan melalui Yesus Kristus bersama Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus juga menjadi dasar dan dorongan bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, bahwa di dalam doa ini ditegaskan kita telah dipanggil, dipilih oleh Allah melalui Yesus Kristus dan dijadikan umat kepunyaannya. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar senantiasa dipelihara di dalam dunia, karena Yesus tahu selama murid-muridnya, selama orang-orang yang percaya kepadanya berada di dalam dunia, akan berjumpa dengan berbagai bentuk tantangan dan pergumulan hidup. Yesus tahu itu. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada Bapanya supaya murid-muridnya, bahkan orang-orang yang percaya kepadanya, dipelihara oleh Bapa karena masih berada di dalam dunia. Pemeliharaan Tuhan Allah kemudian dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus di kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara, kemuliaan Allah atau Gloria Dei telah dinyatakan oleh Yesus Kristus selama dia hadir di dunia ini. Itulah yang dikerjakan Yesus, dan itulah tujuan dan maksud dari semua apa yang dilakukan Yesus ketika ia hadir di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan Bapanya. Semua aktivitas pelayanan, tanda mukjizat, semua pengajaran yang disampaikan Yesus bermuara pada satu tujuan, yaitu agar Allah Bapa dimuliakan. Dan Yesus telah menyelesaikannya dengan sempurna. Dan itulah sebabnya dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus menyampaikan permohonannya kepada Bapa agar kemuliaannya dinyatakan bersama dengan kemuliaan Bapanya, dan Bapa di dalam dia, dia di dalam Bapa. Doa Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, mesti kita aminkan bersama, bahwa penyataan Allah telah menyata di hidup kita melalui Yesus Kristus, bahwa kita telah dipanggil dan dipilih menjadi milik Allah, bahwa firman Allah berkuasa di hidup kita. Kita mengakui percaya, kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dan dalam bentuk apa kita mengaminkan doa Tuhan Yesus ini? Mari kita simak dengan baik dan benar
permohonan Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya, untuk orang yang percaya kepadanya. Dalam satu kalimat Yesus katakan, peliharalah mereka dalam namamu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka dalam namamu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara, doa Yesus ini telah digenapi dan akan terus terjadi di kehidupan kita yang percaya kepadanya. Pemeliharaan Tuhan telah dan akan terus terjadi serta kita alami di hidup ini. Sebab kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan Allah, tidak akan mungkin kita dibiarkan menjalani kehidupan ini dengan sendirian. Membiarkan kita menghadapi segala tantangan dan ancaman, bahkan mara bahaya, bahkan ancaman kematian, ancaman kebinasaan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, sesungguhnya kita berharga di hadapan Tuhan. Sebab kita telah ditebus dengan mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhan Allah di kehidupan kita yang percaya kepadanya nyata dan kita alami melalui kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita. Roh Kudus itulah yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus itulah kemudian yang memampukan kita menjalani kehidupan ini, mengajarkan kita dengan hikmat ilahi bagaimana kita menuruti kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah melalui Roh Kudus yang berdiam dan akan senantiasa memelihara kita di hidup ini, menjadi jaminan bagi kita untuk terus menata, memandang, menghadapi dan meraih masa depan. Pemeliharaan Tuhan Allah ini dimaksudkan agar kita semua orang yang percaya kepadanya, sekali lagi, agar kita semua yang percaya kepadanya menjadi satu, sama seperti Yesus Kristus satu dengan Bapa. Saudara-saudara, konsep satu dalam bacaan ini tidak dapat dan tidak boleh dipahami secara matematis. Kesatuan yang dimaksud oleh Yesus Kristus dalam doa ini adalah kesatuan kehidupan bersama, tujuan bersama, keyakinan bersama bahwa semuanya hidup bersama di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam semuanya. Hanya Kristus yang kemudian sempurna menyatukan semua orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus adalah orang-orang yang mulia. Tuhan telah membuat kita menjadi orang-orang mulia, mengangkat kita dari lembah kehinaan karena dosa. Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam kita, dan kemuliaan Allah di dalam Yesus, kemuliaan Yesus di dalam Allah. Kemuliaan itu menjadi identitas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kalau kita adalah orang-orang yang telah mulia, orang-orang yang telah diangkat dari kehinaan, disuci kuduskan di dalam dan oleh Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita perkatakan dan lakukan sesungguhnya adalah menuju pada kemuliaan Allah. Maka kesimpulannya, kalau Tuhan Allah telah menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, membuat kita mulia karena Ia mulia, kita memiliki satu tujuan hidup di kehidupan di dunia ini, yaitu memuliakan Tuhan Allah. Itulah tujuan hidup setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagai milik kepunyaan Allah, yang menikmati pemeliharaan Allah di dalam hidup ini, kita telah disatukan di dalam dan bersama Allah. Kita sekalian dipanggil untuk memuliakan Tuhan Allah. Teladan memuliakan Allah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Untuk itu
teladan tersebutlah yang mesti hidup di dalam kita. Hidup menurut Yesus Kristus berarti hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Apa pikiran dan perasaan Yesus Kristus? Alkitab memberi kesaksian dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dengan satu kalimat, perasaan dan pikiran Yesus bermuara pada sikap merendahkan dirinya. Saudara-saudara, tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama menjadi jaminan bagi setiap orang untuk dapat menikmati hidup di dalam dan bersama Tuhan. Jika kita sekalian hendak menjadi satu, tidak ada alasan dan tidak ada tempat untuk hanya mementingkan diri sendiri. Dan tidak ada kesatuan tanpa ada sikap merendahkan diri. Demikian juga dengan dan bersama setiap orang yang percaya, supaya dapat menjadi satu, harus merendahkan diri di hadapan sesamanya dan di hadapan Tuhan Allahnya. Sikap merendahkan diri tersebut harus mewujud dalam bentuk sikap yang mengakui karya kasih Allah di kehidupan ini. Pengakuan itu dinyatakan dalam syukur. Maka orang yang merendahkan dirinya adalah orang yang sungguh-sungguh menggantungkan harapannya kepada Tuhan Allah dan tidak mengandalkan kekuatannya, melepaskan segala sesuatu yang melekat pada dirinya dan menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, agar kita menjadi satu bersama dan di dalam Tuhan, kita dituntut meneladani apa yang telah Tuhan Yesus saksikan dalam kehadirannya di dunia ini. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan dan senantiasa dimampukan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, percayalah, dengan merendahkan diri berarti kita siap, sedia dan rela berbagi. Dengan merendahkan diri berarti kita siap, sedia dan rela mengampuni. Dengan merendahkan diri berarti kita siap, sedia berjuang senantiasa menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan Allah di kehidupan kita, di kehidupan bersama orang-orang lain di sekitar kita. Percayalah, kita dapat menjadi satu di dalam dan bersama Tuhan jika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nikmatilah kasih Tuhan Allah yang diam di dalam kita oleh Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang telah memberkati kita saat ini dengan nyanyian PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka sangat seram. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b sampai ayat 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan PKJ 264, bait yang pertama, apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan Allah, marilah kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini, sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu. Demi Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan PKJ 264, baitnya yang kedua.
apalah arti ibadah. Marilah ikut melayani orang bergelut, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Silakan kita duduk kembali. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita satukan hati di dalam iman. Kita masuk dalam doa umum. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di hidup kami. Engkau menebus kami dari kehinaan dan membuat kami berharga menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kasih sayang-Mu begitu besar atas kami umat-Mu yang percaya. Firman-Mu hari ini menjadi bagian kami diberkati. Sungguh kami bersuka cita karena Tuhan merindukan kami bersatu dan kami menikmati bersama kesatuan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu itu terpatrilah di hati sanubari kami. Roh Kudus akan memimpin kami dan mendorong kami terus untuk melakukan firman-Mu. Kami membuka hidup kami merendahkan diri kami di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kami menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, agar kami dapat satu di dalam dan bersama Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kemuliaan-Mu di kehidupan kami melalui tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Keluarga-keluarga yang boleh beribadah saat ini di rumah masing-masing, firman-Mu yang boleh diberitakan di setiap rumah. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan semuanya supaya menjadi berkat, menjadi kekuatan iman, melahirkan pengharapan yang senantiasa baru bagi seluruh jemaat menjalani kehidupan ini. Engkau tahu ya Tuhan Allah, apa yang terjadi dan kami alami saat ini. Sungguh kami benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu, agar kami terus dimampukan menghadapi kenyataan hidup dengan benar. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena masa depan kami boleh tatap, dan itu terjadi karena janji Tuhan nyata atas kami. Engkau mengaruniakan Roh Kudus berdiam di hati kami masing-masing. Kami boleh memandang masa depan itu, kami mempersiapkan diri kami menghadapinya. Maka tolong kami Tuhan, agar kekuatan ilahi terus menjadi kekuatan yang ada pada diri kami, agar kekhawatiran, kebimbangan tidak menguasai hidup kami. Kami terus dimampukan berpengharapan akan masa depan bersama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami memohon Tuhan berkati setiap rumah tangga dalam persekutuan jemaat-Mu di GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati suami istri, Tuhan berkati anak-anak, semua orang yang tinggal di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan akan karuniakan yang terbaik.
Engkau buat menjadi satu di dalam kasih-Mu, supaya kemuliaan-Mu nyata di setiap rumah tangga. Ya Bapa di sorga, kami memohon kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, kekuatan dan penghiburan dari-Mu bagi orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia di tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan tolong mereka, kuatkan menjalani hari-hari hidup yang penuh ancaman ini. Tuhan mampukan kami semua untuk terus hidup di dalam ikatan kasih sayang seorang dengan yang lain. Kami terus yakin dan percaya bahwa kasih Kristus mengikat kami menjadi satu. Dorong dan kuatkan kami Tuhan untuk menyatakan kasih itu melalui sikap dan tindakan hidup kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang kami kasihi, keluarga kami yang tinggal terpisah dengan kami di masa saat ini. Tuhan akan menolong mereka, memberikan yang terbaik di setiap hidup mereka. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menata dan meniti masa depan, Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga anak-anak kami dalam perjuangan di bangku studi, Tuhan juga mempersiapkan mereka menghadapi masa depan di hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami memohon agar setiap pribadi dalam persekutuan jemaat-Mu akan diberkati Tuhan, supaya boleh menjadi berkat. Hiburkan Tuhan keluarga yang sedang berduka di minggu ini. Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau menuntun mereka, menerangi langkah perjalanan mereka, agar mereka boleh keluar dari duka cita yang membebani hidup mereka. Kami juga memohon Tuhan lengkapi sukacita saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia di minggu ini. Sempurnakan syukur mereka Tuhan di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin gereja-Mu agar pelayanan dan segala aktivitas kami dalam persekutuan jemaat sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami semua lakukan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan Allah. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, agar hikmat surgawi akan terus menjadi bagian dari pemerintah kami. Mereka boleh memimpin negara ini, kami boleh keluar dari pergumulan yang sedang melanda, terutama oleh pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, kami pun tetap bersyukur kepadamu agar Tuhan senantiasa menyatakan kemurahan bagi kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, Engkau ajar kami mengucap syukur di sana dan terus memuliakan Engkau sebagai tanda dan wujud hidup kami yang merendahkan diri. Kami mengakui semua yang terjadi dan kami alami serta nikmati bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita mengakhiri ibadah saat ini. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian PKJ 201 baitnya yang pertama, Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh,
persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, sementara berdiri mari mengarahkan dan membuka hidup kita kepada Tuhan Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa masing-masing pribadi. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini atas nama Majelis Jemaat dan seluruh perangkat pelayanan Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.